Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Selasa, tanggal 23 Januari tahun 2024. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ketiga, dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema, siapapun yang melakukan kehendak Allah adalah keluarganya. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab 2 Samuel 6 ayat 12b sampai dengan 15 dan ayat 17 sampai dengan 19. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 24 ayat 7 sampai dengan 10. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius 11 ayat 25. Dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus 3 ayat 31 sampai dengan 35. Bacaan Injil pada hari ini dapat dibaca pula dalam Injil Matius 12 ayat 46 sampai dengan 50 dan Injil Lukas 8 ayat 19 sampai dengan 21. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Selasa, tanggal 24 Januari tahun 2023. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Markus 3 ayat 31 sampai dengan 35. Yesus dan sanak saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat pada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih sebelumnya dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, Yesus Kristus dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 3 ayat 31 sampai dengan 35 menunjukkan bahwa ia mempunyai asal-usul yang menyatakan kehadirannya dalam kehidupan di dunia, di mana ia mempunyai keluarga, yaitu seorang ibu yang melahirkannya dan saudara-saudara yang menunjukkan hubungan kekerabatan, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Markus 3 ayat 31 sampai dengan 32. Hal ini menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah tokoh nyata dan bukan fiktif. Kehadiran Yesus Kristus di dunia tercatat dalam sejarah dan dapat dihubungkan dengan tokoh lainnya. Tetapi kemudian dalam kisah selanjutnya, Yesus Kristus menjelaskan konsep ikatan keluarga yang bukan karena ikatan hubungan darah semata. Karena hubungan keluarga saudara yang kita miliki tidak selalu memiliki ikatan kekekalan. Memang tidak salah apabila kita memperhatikan orang tua dan saudara sekandung, tetapi kita sering lupa bahwa kita memiliki tugas pula untuk mewujudkan kehendak Allah Tritunggal Maha Kudus di dunia. Bukan berarti pula bahwa Yesus Kristus telah melanggar hukum Taurat kelima karena tidak menghargai Maria ibunya, saudara-saudaranya, tetapi ia mau mengatakan bahwa hubungan darah dan kekerabatan sangatlah terbatas dan mudah retak. Sahabat kuntum yang terkasih, keinginan ibu dan saudara-saudara Yesus Kristus untuk bertemu adalah wajar. Tetapi di sisi lain, ia mau menyatakan bahwa kebenaran sejati untuk diberitakan, di mana hal yang utama bukanlah mengikuti kehendak jasmani, tetapi yang rohani. Bagi Yesus Kristus, siapapun yang melakukan kehendak Allah Tritunggal Maha Kudus adalah keluarganya. Kita bisa baca dalam Injil Markus 3 ayat 35. Mereka bisa menjadi ibu atau saudara-saudari baginya. Inilah ikatan keluarga kerajaan. Demikianlah orang yang melakukan kehendak Allah Tritunggal Maha Kudus
adalah orang yang memiliki kasih kepadanya dan sesama, kesetiaan dan ketatan kepadanya, dan penyerahan diri yang utuh, penuh, bulat, dan tanpa cadangan apapun kepadanya. Dengan tidak melihat latar belakang kita, siapa saja bisa menjadi saudara dan ibu bagi Yesus Kristus dan bagian dari keluarga Allah Tritunggal Maha Kudus, karena ia tidak memperhitungkan kelahiran secara jasmani, tetapi kelahiran secara rohani. Karena kemurahan Allah Tritunggal Maha Kudus yang tidak terbatas, maka ia telah memberi kita kesempatan untuk dilahirkan kembali. Menurut kitab 1 Petrus 1 ayat 3, sehingga sekarang kita menjadi anggota keluarga Allah. Yesus Kristus ingin menegaskan pula bahwa kasih kepada keluarga tidak boleh menjadi penghalang dalam pelayanan. Akan tetapi perlu juga dipahami bersama bahwa bukan berarti karena pelayanan maka keluarga menjadi ditinggalkan. Buah dari pelayanan itu justru harus nampak dalam kehidupan keluarga, antara suami kepada istri maupun orang tua kepada anak dan anak kepada orang tua, yaitu hidup dalam damai sejahtera, harmonis, dan penuh kasih sayang. Tetapi jika pada akhirnya ketaatan kepada kehendak Allah Tritunggal Maha Kudus ternyata membuat orang tua dan saudara kita menolak diri kita, jangan takut, karena Allah Tritunggal Maha Kudus dapat memakai orang lain yang melakukan kehendaknya menjadi keluarga bagi kita secara rohani. Untuk itu kita perlu berdoa dan bersyukur karena Allah Tritunggal Maha Kudus mau menerima manusia berdosa sebagai bagian dari keluarga kerajaan Allah. Karena Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Kita bisa baca dalam kitab Mazmur 145 ayat 9. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat pada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi dan shalom.